Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya Dela Edwatina Madias, mahasiswi PPG Prajabatan Gelombang 2 Universitas Negeri Surabaya. Baik, kali ini saya akan menjelaskan tentang pembelajaran berdiferensiasi dalam mata kuliah pembelajaran berdiferensiasi bagian demonstrasi kontekstual. Langsung saja, yang pertama saya akan menjelaskan mengenai pengertian terlebih dahulu. Diferensiasi adalah proses dapat diartikan di mana peserta didik akan mendapatkan informasi tentang pembelajaran yang baru dan mendapatkan cara belajar sesuai dengan kemampuan peserta didik, serta mengacu kepada bagaimana siswa memahami, memaknai atas informasi atau materi yang akan dipelajari. Jadi di sini pembelajaran berdiferensiasi merupakan serangkaian keputusan yang masuk akal atau yang dibuat oleh guru yang berorientasi kepada kebutuhan murid. Keputusan-keputusan yang dibuat tersebut adalah yang terkait dengan kurikulum yang memiliki tujuan pembelajaran yang didefinisikan secara jelas. Pada diferensiasi proses, guru itu memberikan bantuan kepada siswa yang guru harus melihat siswa mana yang perlu mendapat bantuan dalam belajar. Dapat dilakukan dengan pertanyaan pemandu. Kemudian, dalam pembelajaran berdiferensi proses, yaitu untuk menuntut kita sebagai pendidik bagaimana peserta didik dapat menguasai pengetahuan dan keterampilan yang telah kita ajarkan. Bagaimana peserta didik dapat menjadikan pengetahuan dan keterampilan tersebut miliknya. Contoh diferensiasi proses berdasarkan kesiapan peserta didik. Di sini saya membuat suatu contoh. Seorang guru bahasa Indonesia kelas 7 sedang mengajarkan mengenai paragraf deskripsi. Guru melakukan pre-assessment dan mendapatkan pemetaan berdasarkan pemahaman konsep perumusan tes deskripsi tersebut atau sesuai dengan materi yang diajarkan. Di sini saya membentuk suatu kelompok peserta didik yang masih membutuhkan media untuk mendeskripsikan agar menjadi paragraf yang utuh, baik dan tepat. Kemudian saya membuat suatu kelompok peserta didik yang mulai lancar membuat paragraf deskripsi tanpa media dan menggunakan pola pikir. Dan untuk kelompok yang ketiga, peserta didik itu yang sudah lancar membuat paragraf deskripsi dengan strategi penulisan yang tepat. Di sini ada contoh berdiferensiasi proses yang dimana berdasarkan minat belajar, saya juga mengambil kelompok kelas 7 tentang materi tes prosedur, yang dimana guru memberikan kebebasan peserta didik untuk membuat langkah-langkah atau menciptakan dan melakukan proses. Contoh di sini, kelompok peserta didik yang menyukai langkah-langkah membuat sesuatu, misalnya makanan atau minuman, dapat menuliskan teks prosedur dengan tepat. Kelompok kedua, kelompok peserta didik yang menyukai langkah-langkah menciptakan sesuatu karya seni seperti kotak pensil, celengan, dapat menuliskan teks prosedur dengan tepat. Kemudian untuk kelompok 3 tentang kelompok peserta didik yang menyukai langkah-langkah proses, misalnya menyalakan komputer, menghidupkan saklar, dan lain-lain, dapat menuliskan teks prosedur dengan tepat. Untuk contoh diferensiasi prosesnya sendiri yang berdasarkan gaya bahasa, di sini ada contoh kegiatan pembelajaran bahasa Indonesia materi unsur intrinsik teks fabel. Peserta didik itu mampu menyebutkan unsur intrinsik cerita fabel. Dan di sini saya juga membuat 3 macam kelompok, yang dimana kelompok pertama, peserta didik audiovisual dapat mencari informasi dan merangkai unsur intrinsik cerita berdasarkan video yang telah ditayangkan. Kelompok kedua, kelompok peserta didik yang kinestetik dapat mencari informasi dan merangkai unsur intrinsik cerita berdasarkan drama di atas panggung secara
berlangsung. Kemudian untuk kelompok ketiga, kelompok peserta didik visual yang dapat mencari informasi dan merangkai unsur instruksi cerita berdasarkan bacaan cerita yang terdapat di buku panduan. Nah, bagaimana strategi diferensiasi proses? Jadi di sini yang pertama, ketika kegiatan berjenjang, kemudian kita menyediakan pertanyaan pemandu atau tantangan, kita membuat agenda individu untuk siswa, kemudian kita memvariasikan lama waktu untuk menyelesaikan tugas, selanjutnya mengembangkan kegiatan bervariasi dan menggunakan pengelompokan yang fleksibel sesuai dengan kesiapan, kemampuan, dan minat siswa kita. Untuk peran pendidik dalam diferensi proses ya Bapak Ibu, yang pertama mau berinovasi. Kita sebagai pendidik harus banyak-banyak membuat inovasi yang kreatif dan inovatif, kemudian memiliki semangat untuk menciptakan pembelajaran yang menarik, memiliki banyak referensi untuk menciptakan pembelajaran berdiferensiasi. Untuk peran pendidik dalam diferensiasi proses, ada juga mampu mencari metode pembelajaran yang dibutuhkan oleh peserta didik, memahami gaya belajar peserta didik, memberikan kebebasan kepada peserta didik untuk belajar mandiri atau kelompok. Terima kasih, itulah yang dapat saya sampaikan mengenai pembelajaran diferensi terkait dengan demokrasi kontekstual, pembelajaran diferensiasi. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.